dengan tulus, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ini penting kita memelihara keikhlasan. Ya, karena sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, ya, sehebat apapun, hatta jihad, bahkan jihad sekalipun, ya, seseorang berjihad tapi niatnya agar ingin dikatakan pahlawan, ya, agar ingin dikatakan pahlawan, pemberani, apakah dia mendapatkan keutamaan jihad? Tidak. Padahal keutamaan jihad itu sangat besar. Apa keutamaan jihad? Dihapuskan semua dosa, ya, kecuali dosa yang berkaitan dengan manusia, ya, kecuali dosa yang berkaitan dengan manusia, termasuk hutang. Adapun dosa-dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, besar dan kecil, ya, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kalau enggak ikhlas gimana? Berjihad tapi agar dikatakan pemberani, pahlawan, orang hebat, ya, boro-boro dapat keutamaan jihad, boro-boro diampuni dosanya, justru masuk neraka duluan. Iya kan? Antum pernah dengar hadisnya tentang 3 orang yang disidang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Yang pertama siapa? Ya, orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang kedua, orang yang dermawan, yang rajin sedekah. Yang ketiga, orang yang berilmu. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Ini amalan yang luar biasa. Jihad, sedekah, mengajarkan ilmu, ya, belajar dan mengajarkan, ini luar biasa. Kalau ikhlas, ini keutamaannya luar biasa. Tapi kalau enggak ikhlas, ini masuk nerakanya duluan, ya, masuk nerakanya duluan. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan, ya. Sekali lagi, walaupun itu syirik kecil, tapi dosanya dosa besar. Taib. Yang ketiga, syarat diterimanya amal, al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarat diterimanya amal itu, kata beliau, al-muwafaqatu. Mana al-muwafaqah? Sesuai, cocok. Ya. Jadi ibadah yang dia lakukan itu sesuai, cocok, lima jaa bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya cocok dengan syariat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salatnya seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zikirnya, tata cara berzikirnya seperti tata cara zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasanya, umrohnya, hajinya, berdoanya, menguburkan jenazahnya, semua ibadahnya ini sesuai, cocok, ya, seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat, ya. Ini syarat diterimanya amal. Kalau enggak cocok, enggak sesuai, ya berarti ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mencontohkan, ya, misalkan azan itu sebelum sholat, tahu-tahu dia bikin azan itu setelah sholat, diterima? Enggak diterima. Wudu itu sebelum sholat, tahu-tahu dia bikin, ya, wudu itu setelah sholat, ya. Berdoa itu minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi dia berdoa dengan cara yang cocok menurut logikanya. Ini tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ditolak. Jika seseorang melakukan ibadah itu hasil kreasi dia sendiri, hasil inovasi dia sendiri,
bertolak belakang dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu akan tertolak, tidak akan diterima. Kalau tertolak berarti sia-sia, ya, sia-sia. Baik. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, "Wa ma atakumur rasulu," dan apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhuzuhu, maka ambillah. Ya, maksudnya syariat yang datang kepada kita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil, kita ikuti. Ya, kita ikuti. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang kalian dilarang darinya, ya, kalian dilarang untuk melakukannya, fantahu, maka jauhilah, tinggalkanlah. Ya. Taib. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan, ya, dalam hal ini adalah kaitannya dengan ibadah, ya. Jadi kalau bahasa kitanya, barang siapa yang melakukan ibadah laisa alaihi amruna, ya, yang ibadah itu tidak ada perintahnya dari kami atau tidak ada contohnya dari kami, fahuwa rad, maka ibadah itu tertolak. Ya, nah ini pentingnya kita, ya, belajar agama supaya kita tahu ibadah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum. Gitu. Karena sebagian kita ibadah itu bukan karena belajar, tapi karena ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Banyak hari ini kita lihat, ya, imam-imam masjid yang tadi imamnya bapaknya, misalkan kakeknya, ya, kemudian di belakang nih anak-anak muda, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya tanpa belajar, ya, mengikuti saja tanpa belajar kepada rujukan yang benar, ya, tidak belajar merujuk kepada kitabnya, ya, misalkan zikir yang dibaca sesuai apa tidak bacaannya itu, dari sisi tajwid, dari sisi makna pas atau tidak, ya. Kita sering mendengar imam-imam sholat kita, ya, ketika membaca Al-Fatihah salah, membaca surat salah, kemudian setelah itu mereka berzikir pun berzikirnya salah, ya. Kenapa? Ya karena tidak belajar. Seandainya mempelajari bagaimana tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, mulai dari takbir sampai dengan taslim sampai salam, maka insyaallah taala, ya, ini akan diterima, akan benar. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan apa yang dilihat dan yang dilihat itu belum tentu benar, ya, maka ini akan menjadi kesalahan yang turun-menurun, ya, kesalahan yang turun-menurun. Maka sebaiknya tiap-tiap masjid itu di sana ada buku sifat sholat Nabi, ya, tiap-tiap masjid sudah bagus hari ini ada Al-Quran, ada tafsir, ya, ada hadis, tapi jarang kita lihat di buku di masjid itu ada sifat sholat Nabi. Ya, maka antum yang mungkin Allah mudahkan rezekinya ingin berdakwah, kalau bicara mungkin nggak bisa, beli buku sifat sholat Nabi, ya, tata cara sholat Nabi yang benar, ya, minta izin dengan pengurus masjid, Pak, saya mau titip buku ini di masjid supaya dibaca jamaah, taruh. Ya, nah, dengan begitu mungkin nanti dibaca oleh imamnya, oh ternyata sholat yang benar seperti ini, takbirnya seperti ini, iktidalnya yang benar seperti ini, rukuknya yang benar seperti ini, posisi kaki yang benar ketika berdiri seperti ini, rapat, ya. Nah, mereka jadi paham. Bisa jadi melalui buku yang kita letakkan di masjid ini, mereka panggil ustadz, guru untuk mengajarkan mereka tata cara sholat yang benar. Nah, kita yang
hanya bermodalkan mungkin 30.000 atau 50.000 naruh buku di situ, dapat pahala yang luar biasa. Ya. Kalau Al-Quran, insya Allah tiap-tiap masjid pasti ada. Tafsir mungkin ada, tapi buku sifat salat Nabi belum tentu ada. Padahal ini penting. Ya, kenapa? Karena syarat diterimanya ibadah seseorang, ibadahnya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Taib. Ini syarat diterimanya amal. Taib. Yang berikutnya, ya. Yang berikutnya asyirkul akbar. Mana akbar? Besar. Akbar ini isim tafdil dari kabir, ya. Kabir artinya besar. Akbar, ya, ya. Baik, jazakallahu khair. Ya, syirik besar. As-su'al, ma huwa a'zamu dzunubi 'indallahi? Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? A'zamu ini maknanya paling besar. Ya, apakah dosa yang paling besar? A'zam dari kata azim. Ya. Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Al-jawab, a'zamu dzunubi, dosa yang paling besar, asyirku billahi. Ya, dosa yang paling besar adalah ya, syirik kepada Allah. Ya, syirik kepada Allah. Yakni menyekutukan Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billahi. Ya bunayya la tusyrik billahi. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku. Ucapan siapa ini? Ucapan Luqman, ya. Ucapan Luqman kepada putranya. Ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu, la zulmun azim, ya, adalah kezoliman yang sangat besar. Kezoliman yang sangat besar. Ya. Apa makna zolim di sini? Syirik, ya, syirik. Kenapa kesyirikan disebut dengan kezoliman? Ya, apa itu zolim? Bahasa Indonesianya zolim itu apa? Zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zolim nih. Ya, harusnya hak ini diberikan kepada si fulan. Ya, misalkan penerimaan PNS gitu ya. Berdasarkan hasil tes harusnya fulan nih atau fulanah nih yang diterima berdasarkan hasil tes. Tapi karena fulan memberikan suap, sogokan, akhirnya hak si fulanah diberikan kepada fulan. Nah, ini kezoliman. Kenapa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya hak ini diberikan kepada fulanah, ya, tapi tidak diberikan, justru diberikan kepada fulan, orang lain. Berarti si fulanah terzolimi. Kenapa? Haknya tidak diberikan, ya. Nah, hak untuk diibadahi sebagaimana yang kita pelajari di awal bab, ya, haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah terhadap hambanya adalah untuk apa? Diapain?
diibadahi dan tidak disekutukan. Jadi Allah punya hak terhadap kita nih, para hambanya. Apa? Hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Ini hak Allah. Nah sekarang hak Allah itu tidak diberikan. Ya, hak Allah itu tidak diberikan. Yang seharusnya manusia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dia malah beribadah kepada yang lain. Ya. Berarti hak Allah tidak diberikan. Ya. Hak beribadah itu mutlak hak Allah. Ya. Yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Yang memiliki hak mutlak, kalau mutlak berarti yang lain enggak dapat. Ya, hanya Allah saja yang punya hak itu. Ya. Ini tidak boleh diberikan kepada orang lain atau tidak boleh diberikan kepada selain Allah, apakah itu manusia, hewan, pohon, jin dan lain sebagainya. Ya. Jadi hak ibadah itu hanya milik Allah. Nah, ketika hak ibadah ini tidak diberikan kepada Allah, justru diberikan kepada selain Allah, maka ini kezaliman. Ya, ini kezaliman. Ya, ini kezaliman. Makanya kata Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya, kezaliman yang besar. Kenapa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa yang tidak ditempatkan pada tempatnya? Ya, yaitu hak ibadah. Ya, hak ibadah yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah, ini malah diberikan kepada selain Allah. Taib. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, apa artinya su'ila? Ditanya. Ya, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya oleh siapa? Ya, oleh sahabat biasanya, ya. Ayyu dzanbi a'zam? Ya, ayyu dzanbi a'zam? Kata sahabat, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Ya, dosa apakah yang paling besar? Ini diantara keutamaan sahabat, ya. Mereka selalu bertanya tentang sesuatu yang mereka khawatirkan melakukannya. Ya, mereka selalu bertanya tentang sesuatu yang mereka khawatirkan kalau mereka melakukannya. Ya, sehingga sahabat butuh tahu apa dosa yang paling besar. Dan setelah tahu, mereka berharap untuk dapat meninggalkannya. Ya. Tayyib. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, dosa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan bagi Allah niddan. Apa niddan? Tandingan. Ya, engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Apa tandingan? Selain bahasa lainnya. Lawan. Ya, kalau kita bertanding berarti kan ada lawannya, ya. Apa lagi? Sekutu. Ya. Nah, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, ya. Tandingan, maksudnya tandingan di sini, ya, tandingan bagi Allah dalam hak diibadahi. Tadi kan harusnya kan yang diibadahi itu hanya Allah. Nah, ini ketika kita membuat tandingan bagi Allah, jadi ada sesuatu yang kita ibadahi selain Allah, nah inilah dosa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita membuat sesuatu yang kita ibadahi atau kita menjadikan sesuatu, ya, yang kita ibadahi dan ini merupakan tandingan bagi Allah, ini dosa yang paling besar. Wa huwa khalaqaka. Ya. Wa huwa khalaqaka. Nah, padahal Allah yang telah menciptakanmu.
Ya. Ya. Engkau membuat tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Gitu. Ini dosa yang paling besar. Gitu. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari kita apa kira-kira yang menyakitkan? Kita misalkan tadi punya pembantu. Makan kita yang kasih. Pakaian kita yang beliin. Tidur di rumah kita. Tiap bulan gaji dapat dari kita. Tapi dia kerja untuk tetangga. Ya. Rumah tetangga dibersihin, rumah kita enggak. Piring tetangga dicuciin, piring kita enggak. Apa lagi? Halaman tetangga disapu, rumputnya dicabut, halaman kita enggak. Kira-kira kurang ajar enggak ini? Kurang ajar. Makan kita yang kasih, pakaian kita yang belikan, gaji tiap bulan kita yang beri. Tidur di rumah kita tapi kerja sama orang lain. Gitu. Nah, seorang hamba yang beribadah kepada selain Allah, ini kan hamba yang kurang ajar. Kurang ajar mungkin terlalu kasar ya. Hamba yang tidak tahu diri. Siapa yang menciptakan dia? Allah. Iya kan? Siapa yang membuat dia tumbuh dari mulai lahir, bayi, kemudian bisa tengkurup, bisa merangkak, bisa duduk, bisa berjalan, bisa berlari, bahkan sukses jadi manusia. Siapa yang memberikan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia rizki setiap saat. Dia tumbuh menjadi manusia dewasa yang sukses, memiliki wajah yang tampan, cantik, rupawan, memiliki harta yang banyak. Itu semua Allah yang kasih. Tapi giliran beribadah kepada yang lain. Idul Adha enggak pernah potong kurban untuk Allah. Potong kurbannya malah untuk Nyi Roro Kidul. Ya. Iya. Ini hamba yang tidak tahu diri. Allah yang ciptakan dia, Allah yang kasih dia nikmat, giliran ibadah nyembah yang lain. Beribadah kepada yang lain, ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, engkau menjadikan tandingan, saingan bagi Allah untuk diibadahi, padahal Allah yang menciptakan kamu. Gitu. Ya, ini kan kalimat terakhir nih apa ya namanya? Sindiran halus, ya kan? Engkau menjadikan saingan bagi Allah, tandingan bagi Allah, padahal Allah yang ciptakan kamu. Allah yang ciptakan kamu. Nah, ini dosa yang paling besar. Jadi kalau manusia saja marah diperlakukan seperti itu oleh pembantunya, ya, nggak redho. Ya, Allah pun marah ketika hak Allah sebagai Rabb, sebagai Khalik, sebagai pencipta diberikan kepada makhluk. Taib. Pertanyaan yang berikutnya, ma huwa asyirkul akbar? Ma huwa asyirkul akbar? Apakah itu syirik besar? Asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillahi. Ya, syirik besar itu adalah sarful ibadati, memalingkan ibadah. Ya, sarfu itu artinya memalingkan atau merubah. Ya. Merubah ibadah atau memalingkan ibadah li ghairillahi, kepada selain Allah. Nah, ini syirik besar nih. Ya, pengertian syirik besar secara singkat yakni memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah apa? Ibadah apa saja.
Ibadah apa saja. Karena ibadah itu seharusnya untuk Allah. Nah ini dipalingkan, diselewengkan kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Kadu'ai, ya, seperti doa, kadu'ai ghairillahi, seperti doa kepada selain Allah. Ya. Seseorang yang berdoa kepada selain Allah, ini termasuk kesyirikan. Bahkan syirik besar. Dia datang ke pantai selatan, minta tolong kepada Nyi Roro Kidul supaya para nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak, tidak dihantam gelombang dan lain sebagainya. Ini kesyirikan. Atau dia datang ke pohon-pohon yang dikeramatkan, ya, berdoa di sana, minta jodoh, minta keturunan, ya, ini kesyirikan. Dan kemarin kita bahas, ya, di antara kesyirikan yang sering terjadi di tengah kaum muslimin adalah karena salah dalam berdoa. Ya, kesyirikan yang banyak terjadi itu adalah dalam hal berdoa. Ya, coba lihat, pelajari di mana saja kesyirikan terjadi, di sini, di sini, di sini. Itu ngapain tuh kaum muslimin di sana? Rata-rata ngapain? Berdoa. Ya, berdoa. Ada yang tawaf, misalkan, ya, ada beberapa. Tapi yang paling banyak adalah berdoa. Ya, berdoa di tempat yang tidak benar. Ya, maksudnya berdoa bukan pada tempatnya. Ya, berdoa kepada jin, ya, berdoa kepada pohon dan lain sebagainya. Ini syirkul akbar, syirik besar. Wal istighatsati bil amwati. Ya, dan diantara syirik besar juga contohnya adalah istighatsah. Ya, mana istighatsah? Minta tolong. Ya, minta tolong bil amwat, kepada, ya, orang-orang yang sudah mati. Ya, minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati, ini termasuk kesyirikan. Ya. Orang mati itu butuh pertolongan dari yang hidup. Iya kan? Kita dari dulu belajar ketika datang ke kuburan, apa doanya? Ya, atau ketika kita menyolatkan orang yang sudah mati, doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Ya Allah, ampuni dia. Ya, kemudian sayangi dia. Maafkan dia. Yang hidup minta kepada Allah agar yang mati diampuni dosanya, disayangi dan dimaafkan. Enggak pernah guru kita mengajari nanti kalau kalian mati masuk ke kubur, kemudian ada yang datang ke kuburan kalian minta didoakan, maka lafal doanya ini. Pernah? Enggak pernah. Ya kan? Kita selalu diajarkan doa, bahkan silakan buka kitab-kitab doa. Ya. Tentang tata cara berziarah kubur, ya kan? Kita mendoakan mayit. Kita diajarkan bagaimana cara mendoakan mayit. Tapi tidak pernah kita belajar bagaimana mayit mendoakan yang hidup. Enggak pernah kita belajar. Ya, enggak pernah kita belajar atau mendengarkan kajian, ya, dari seorang ustadz misalkan, amalan setelah kematian. Ada amalan setelah kematian. Nanti kalau sudah masuk kubur, keluarga kalian datang, doakan mereka dengan doa ini. Enggak ada. Kita enggak pernah diajarin tuh. Ya, kita enggak pernah diajarin amalan sesudah kita mati nanti. Enggak ada. Yang ada adalah amalan ketika kita hidup. Kalau ada keluarga yang meninggal, begini caranya. Ketika ada keluarga yang mau meninggal, hampir meninggal, begini caranya, ditalkin. Ya. Setelah mereka meninggal, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, didoakan. Didoakan. Bukan minta didoakan. Enggak ada. Ya, enggak ada. Coba lihat bagaimana tata cara mengurus jenazah
Nggak ada. Tidak pernah kita diajarkan untuk meminta kepada mayit, ya. Tayyib. Kemudian awil ahya'i al-ghaibin, ya, atau meminta pertolongan kepada orang yang hidup tapi dia ghaib. Ghaib itu artinya tidak hadir di tempat, ya. Mungkin hari ini bisa ditanya, gimana kalau via telepon, Ustaz? Orangnya jauh tapi kita minta tolong via telepon. Ya, tergantung bentuk pertolongannya. Kalau pertolongan yang dia memang mampu menolong kita, boleh, tidak masalah. Tapi kalau dia tidak mampu menolong kita, kita menganggap dia adalah seorang wali, seseorang yang punya kekuatan supranatural, bisa memberikan pertolongan dengan jarak jauh, ya, sehingga kita memanggil-manggil namanya. Ya, misalkan kita punya seorang ustadznya lagi safar ke Surabaya atau ke Medan, ya. Kita di sini dalam kesulitan, kita panggil, ya Ustadz, ya Ustadz, ya Ustadz, tolong kami Ustadz, tolong kami, tolong kami. Ya, kalau memang ustadznya bisa menolong secara sesuatu yang logis, yang masuk akal, ya misalkan, oh ya nanti saya telepon beberapa orang untuk datang ke sana menolong kalian, boleh, tidak masalah. Tapi kalau dia meyakini ustadz ini punya kekuatan, bisa memberikan pertolongan dari jarak jauh, ini syirik, ya. Tayyib. Kemudian qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah, ya, atau sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min akbaril kabair asyirku billah, ya, di antara dosa-dosa besar, ya, di antara dosa-dosa besar, yakni atau di antara dosa yang paling besar adalah asyirku billah, ya, menyekutukan Allah. Jadi kalau ditanya di antara dosa-dosa besar, yang paling besar apa? Menyekutukan Allah. Ya, ini dosa besar yang nomor satu. Dan syaitan, ya, berusaha menyesatkan manusia lewat jalan ini dulu. Ya, di dalam kitab Talbisul Iblis, tipu daya iblis, ya, kesyirikan ini menjadi prioritas utama bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Kalau dia gagal menyesatkan manusia dalam poin yang pertama ini, melakukan kesyirikan, baru dia pindah ke jalan yang lain, tipu daya yang lain. Tapi ini dulu. Kenapa ini yang ditempuh lebih dahulu? Karena iblis tahu. Ketika seseorang jatuh kepada kesyirikan, iblis udah nggak peduli lagi itu orang mau rajin sholat, mau rajin puasa, mau rajin sedekah, mau sering-sering haji, umroh, iblis sudah nggak peduli. Ya, kenapa? Sudah jatuh kepada kesyirikan. Iblis tahu ibadah apapun yang dilakukan orang itu, sebanyak apapun dan sehebat apapun, dia tahu kalau itu sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, jika orang itu melakukan kesyirikan, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka la yahbatanna amaluka, hancurlah seluruh amalmu, ya. Maka kesyirikan ini menjadi prioritas utama bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Kalau sudah jatuh di sini, sudah, yang lain-lain tidak diperdulikan, ya. Nah, tapi kalau di sini dia gagal, dia cari cara yang lain tuh, ya, cari cara yang lain. Taib. Berikutnya, hal asyirku mawjudun fi hadhil ummah,
ya, halis syirku maujudun fi hazihil ummah, apakah kesyirikan itu ada pada umat ini, ya, maksudnya pada umat Nabi Muhammad SAW, ya, apakah kesyirikan itu ada pada umat ini, ya. Al-jawab na'am maujudun, iya ada. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan, ya. Artinya mereka beriman kepada Allah tapi juga melakukan kesyirikan, ya. Sebagian kita juga hari ini beriman kepada Allah, bahkan marah kalau dikatakan enggak beriman. Antum beriman apa enggak? Oh, ngamuk dia, ya. Tapi walaupun beriman, tidak semua orang lolos dari kesyirikan, ya. Ada yang beriman kemudian mentauhidkan Allah, ada yang beriman tapi melakukan kesyirikan, ya. Taib. Nah, jadi apakah hari ini terjadi kesyirikan? Terjadi, ya, terjadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budal awthan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta, sampai, talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah dari umatku bertemu dengan orang-orang musyrik. Ya, ya, tidak akan terjadi hari kiamat, ya, sampai kabilah-kabilah dari kaum muslimin bertemu dengan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik yang dimaksud adalah orang-orang musyrik, ya, yang berasal dari kaum muslimin itu sendiri, ya. Wa hatta ta'budal awthan, dan sampai berhala-berhala itu disembah, ya, sampai berhala-berhala itu mereka sembah. Taib. Dan ini sudah terjadi, ya. Sudah terjadi kan, berhala-berhala disembah sejak dahulu, bahkan berhala disembah. Kalau dahulu mungkin berhala itu disembah oleh Abu Jahal, Abu Lahab dengan menjadikan Latta, Uzza, Manat dan Hubal sebagai sesembahan. Nah, hari ini kaum muslimin juga menyembah authan, menyembah berhala. Hanya saja mungkin yang disembah bukan batu. Ya, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu cincin, ada yang menyembah jin juga ada yang menyembah kuburan juga ada, ya. Taib. Berikutnya, ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin, apakah hukumnya berdoa kepada mayit atau orang-orang yang tidak ada, ya, maksudnya tidak ada itu tidak ada di tempat, ya. Du'aul amwati awil ghaibin, ya, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang ghaib, orang-orang yang tidak hadir di tempat, seperti tadi, ya, minta tolong kepada ustadznya, ya, atau syekhnya yang dianggap memiliki kekuatan bisa menolong dia, ya, dan dia tidak hadir di situ, ya. Kata beliau,
minasyirkil akbari. Ini merupakan kesyirikan yang besar, ya, termasuk syirik besar. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Wala tad'u min dunillah, janganlah engkau, ya, berdoa kepada selain Allah, la yanfa'uka, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan juga tidak bisa memberikan mudarat, ya. Jadi sia-sia seseorang yang berdoa, ya, kepada makhluk atau kepada mayit, ya, padahal mayit itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dia. Ya, mayit itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dia. Dan juga tidak membahayakannya. Ya, tidak membahayakannya. Jadi mayit itu tidak perlu ditakuti. Ya, kadang kita salah mengajarkan anak-anak kita, hati-hati lewat kuburan, ya. Seolah-olah mayit itu perlu ditakuti. Ya. Nah, ini, ya. Ya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Ya. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu, artinya berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh zalimin, maka sungguhnya engkau, ya, termasuk orang-orang yang zalim, ya. Kenapa zalim? Tadi karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang harusnya dia berdoa kepada Allah, malah dia berdoa kepada mayit. Ya, ini zalim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Ya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nari. Siapa yang mati, ya, wa huwa yad'u min dunillah, dan dia, ya, berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Ya, maksudnya kalau orang itu mati dan tidak sempat bertobat. Gimana kalau bertobat? Ya, kalau bertobat insya Allah dan tobatnya sungguh-sungguh, maka masuk surga. Ya, betapa banyak para sahabat yang tadinya berdoa kepada selain Allah. Ya, termasuk siapa? Umar bin Khattab pernah beribadah kepada berhala, tapi kemudian Umar bertobat, ya, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan sepakat para ulama, Umar merupakan manusia kedua terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Taib. Halid du'a'u ibadatun? Hal ad-du'a'u ibadatun, apakah doa itu ibadah? Ya, apakah doa itu ibadah? Al-jawab na'am. Iya. Ad-du'a'u ibadatun. Ad-du'a'u ibadatun. Doa itu adalah ibadah. Ya, doa ini ibadah. Berarti kalau ibadah, konsekuensinya tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Ya. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, ya, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkannya untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati,
Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, ya, orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, dari beribadah kepadaku, ya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, dakhirin. Mana dakhirin? Ya, dalam keadaan hina, ya. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, ya, tidak mau berdoa kepada Allah, ini orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang tidak mau berdoa termasuk orang-orang yang sombong. Kenapa sombong? Bagaimana tidak sombong? Bebannya banyak, ya kan? Utang di mana-mana, apalagi penyakit ngantri itu, gula darah ada, kolesterol ada, apalagi asam urat ada, rematik ada semua penyakit di tubuh dia, ya. Bahkan mungkin seminggu sekali cuci darah, tapi nggak mau berdoa. Sombong bukan? Sombong. Dia merasa masalah dia bisa dia atasin sendiri. Ya, jadi orang yang tidak mau berdoa itu, ya, adalah orang yang nggak butuh dengan Allah. Ya, orang yang tidak mau berdoa, orang yang merasa nggak butuh dengan Allah. Ini kan orang yang sombong. Dia berarti dia merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal tidak satu pun masalahnya yang dia bisa selesaikan. Ya, ini sombong nih, dan Allah nggak suka. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah marah sama dia. Ya, apa kata Nabi SAW? Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah, Allah marah sama dia. Nah, ini bedanya kita dengan Allah. Bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk sering dimintai, marah. Iya kan? Antum punya teman nih, ya, utang mulu atau pinjam motor mulu, ya kan? Atau jangankan pinjam motor, ikut kajian aja. Anak nebeng ya. Ayo besok anak nebeng ya. Ayo besok anak nebeng ya. Lama-lama kita kesel. Ya, kesel kita. Apalagi kalau memang cuma tahu nebeng aja. Begitu diajak makan, keluarin dompet juga nggak mau. Dompet anak ketinggalan, akhi, afwan. Besok ketinggalan lagi. Lusa ketinggalan lagi. Ya, kita kesel. Ya. Kesel kita kalau dimintai terus, dimintai pertolongan, dimintain, kita kesel. Ini kita manusia. Tapi Allah tidak. Allah justru senang. Sering-sering dimintai itu Allah senang. Jadi nggak ada istilah saya malu minta sama Allah. Udah sering minta-minta, malu, nggak ada. Ya, nggak ada. Sahabat itu, ya, bahkan dalam hal yang kecil pun mereka minta kepada Allah. Ya, di antaranya disebutkan urusan sendal saja. Mau pakai sendal, tahu-tahu sendalnya putus. Kata sahabat, ya Allah, sendal saya putus, gantilah dengan sendal yang baru. Nah, itu sahabat. Kita pun coba begitu, bisa enggak? Ya, mau makan, Masya Allah, ya, ikan asin sama tempe. Ya Allah, besok mudah-mudahan bisa makan rendang. Ya, berdoa. Ngadapin istri cerewet, ngomel terus, ya Allah, ya, istri saya cerewet, bawel. Tolong apa nih? Tolong beri hidayah, ya, bukan beri ganti, ya. Kalau beri ganti nanti tambah pusingnya, ya. Beri hidayah, ya Allah, supaya istri saya nggak cerewet lagi, murah senyum, gitu. Nah, ibu-ibu juga sama. Lihat suami pulang marah-marah, ya, marah-marah. Dia pulang marah-marah. Setiap kali pulang rumah kayak neraka. Berdoa kepada Allah, ya Allah, beri hidayah kepada suami saya, supaya bisa menjadi imam yang baik, memberikan contoh yang baik. Beri hidayah, ya. Berdoa kepada Allah. Tidak mesti nunggu antara azan dan iqamah. Ya, setiap saat. Enggak mesti nunggu waktu yang mustajab. Setiap saat berdoa. Mau keluar rumah nih, antum yang mungkin kerja di Jakarta, ya, selalu bermacet ria. Berangkat dari rumah, ya Allah, tunjukkan kepada saya mana jalan yang lebih lancar. Setelah itu buka map, iya kan? Nanti Allah tunjukkan tuh. Itu. Insya Allah dimudahkan. Kalau itu kita biasakan, Allah mudahkan. Nah, kalau kita jarang berdoa, hidup kita jadi sulit, sempit.
kita menduga kayaknya yang lancar dari sini nih. Lewat jalan sini. Setiap nyampe lampu merah, pas lampunya merah. Depan lagi mau lampu merah, pas lagi merah. Jadi setiap lampu merah kita berhenti terus. Ya, setiap lampu merah berhenti terus. Tapi ada orang yang dimudahkan sama Allah. Begitu ketemu lampu merah, pas hijau. Ketemu lampu merah, pas hijau. Ya, ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka biasakan minta tolong kepada Allah ya setiap kali kita akan melakukan aktivitas ya. Tidak mesti juga harus mengangkat tangan, tidak mesti. Ya, sambil berjalan, ya Allah mudahkan urusan saya. Ya Allah mudahkan urusan saya, gitu ya. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah, ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ibadah kalau dilakukan dengan ikhlas, insyaallah akan mendapatkan ganjaran pahala. Jadi kita sering-sering berdoa, ini ada nilai pahalanya. Ya, ada nilai pahalanya. Walaupun doa kita belum dikabulkan. Kita minta jodoh misalkan. Tak jodoh, ya Allah beri saya jodoh, beri saya pendamping yang solehah. Umur sudah 35 gitu ya. Belum juga dapat pendamping. Terus berdoa sampai 50 belum dapat. Berdoa sampai umur 60 belum dapat. 61 mati. Misal. Ya, apakah sia-sia doanya? Tidak. Ya, berpahala. Ya. Berpahala. Jadi jangan dikatakan saya udah lelah berdoa. Udah capek berdoa. Ya, enggak ada gunanya saya berdoa. Siapa yang bilang doa enggak ada gunanya? Ya. Berdoa adalah ibadah, berarti kalau dilakukan dengan benar, ikhlas, insyaallah akan mendapatkan pahala, ya. Taib. Ini mungkin yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, itu dari saya. Semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Karena sudah jam 9 kurang, maka malam ini tidak ada yang membaca ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.